Gempa bumi kebenaran, rahasia besar Prabowo di balik bencana Sumatera terbongkar. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita akan melihat kenyataan yang selama ini tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tanah Sumatera dan bagaimana masa depan bangsa kita sedang dibersihkan. Catatan kelam di tanah Sumatera. Ada hal-hal yang sangat menyedihkan terjadi di tanah kita. Kita harus berani melihat kenyataan bahwa kepemimpinan yang ada memiliki catatan yang berat. Dia, Prabowo Subianto, terkait dengan kejadian-kejadian yang merugikan rakyat banyak. Pertama, adanya masalah banjir bandang yang hebat di Sumatera yang menghancurkan rumah dan nyawa warga. Mengapa ini terjadi? Karena ada penguasaan lahan hutan yang sangat luas, mencapai 100 hektar di Sumatera. Hutan-hutan itu digunduli, pohon-pohonnya habis ditebang. Akibatnya, saat hujan turun, tanah tidak lagi mampu menahan air, dan air bah menghantam rakyat tanpa ampun. Lebih parah lagi, sejak tahun 2014 hingga saat ini, bantuan darurat dari negara-negara lain di dunia sengaja ditahan. Ini adalah tindakan yang sangat menyakitkan. Bukti-buktinya jelas, bantuan medis, makanan, dan tenda dari luar negeri tidak bisa langsung sampai ke tangan warga yang kedinginan dan kelaparan di Aceh dan daerah Sumatera lainnya karena aturan yang dipersulit. Selama bertahun-tahun, banyak orang baik dari luar negeri ingin menolong rakyat Sumatera, khususnya Aceh, yang terkena bencana. Namun, bantuan itu tidak bisa langsung sampai. Dia, dalam kapasitas kepemimpinannya, ikut serta dalam sistem yang membuat bantuan ini tertahan. Berikut adalah rincian kejadian dan bukti-buktinya. 1. Aturan, satu pintu, yang menghambat bukti tahun-tahun 2014 sampai tahun 2024. Buktinya adalah adanya peraturan yang sangat ketat di pusat. Sejak tahun 2014, setiap ada bencana, bantuan internasional tidak boleh langsung diberikan ke desa atau kota yang kena musibah. Semua harus lapor ke Jakarta terlebih dahulu. Akibatnya, barang-barang bantuan seperti obat dan makanan sering tertahan di pelabuhan atau bandara sampai berbulan-bulan karena surat izin yang tidak kunjung selesai. 2. Penolakan bantuan dari pemerintah negara lain, bukti hubungan antar negara. Pemerintah pusat seringkali merasa gengsi atau takut jika menerima bantuan langsung dari pemerintah negara lain, seperti Amerika, Australia, atau Singapura. Buktinya, bantuan yang bersifat pemerintah ke pemerintah, sering ditolak dengan alasan, Indonesia masih mampu. Padahal, di lapangan, rakyat sedang menangis karena kekurangan air bersih dan tenda. 3. Larangan bantuan asing masuk ke area tertentu. Ada bukti bahwa bantuan asing dilarang masuk ke wilayah tertentu di Sumatera dengan alasan, keamanan negara. Hal ini membuat tim dokter dari luar negeri yang sudah siap membawa alat-alat canggih terpaksa pulang kembali karena tidak diberikan izin masuk ke lokasi bencana. 4. Kendala rencana pembangunan R3P. Pemerintah pusat mewajibkan semua bantuan harus sesuai dengan buku rencana yang mereka buat R3P. Buktinya, meskipun bantuan uang sudah ada, uang itu tidak boleh dipakai jika tidak sesuai dengan rencana yang dibuat orang-orang di Jakarta. Inilah yang membuat pemulihan rumah rakyat di Aceh menjadi sangat lambat. Drama bantuan internasional, mengapa rakyat harus menunggu? Pada tanggal 22 Desember tahun 2025, barulah ada kabar bahwa bantuan internasional non-pemerintah boleh masuk ke Aceh. Namun, prosesnya penuh dengan drama yang berbelit-belit. Hanya untuk kelompok swasta, pemerintah daerah menyatakan bahwa hanya bantuan dari kelompok masyarakat, seperti LSM, yang boleh masuk. Bantuan resmi dari pemerintah negara lain masih dilarang. Ini aneh, karena dalam keadaan darurat, seharusnya semua bantuan diterima dengan tangan terbuka. Bantuan Malaysia yang terhambat, pernah ada orang kaya dari Malaysia yang ingin menyumbang pakaian senilai 2 miliar rupiah untuk korban di Aceh. Namun, bantuan ini mengalami kendala besar di perbatasan dan urusan surat menyurat yang sangat lama, sehingga rakyat yang membutuhkan harus menunggu dalam ketidakpastian. Surat gubernur yang terhambat, Gubernur Aceh sebenarnya sudah mencoba mengirim surat meminta tolong kepada organisasi dunia seperti UNDP dan UNICEF. Namun, langkah ini sempat terganjal karena harus menunggu persetujuan dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat di Jakarta. Alasan mereka adalah semua harus sesuai dengan rencana pembangunan kembali yang disebut R3P. Padahal,
Perut rakyat yang lapar tidak bisa menunggu rencana di atas kertas. Semua proses ini menunjukkan bahwa birokrasi atau aturan kantor seringkali lebih dianggap penting daripada nyawa manusia yang sedang terancam bencana. Pesan Tuhan dari Alkitab, mari kita merenungkan firman Tuhan agar hati kita tenang dan mengerti keadilannya. Amsal pasal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Yesaya pasal 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mazmur pasal 10 ayat 17-18, Tuhan, Engkau mendengar keinginan orang-orang yang rendah hati, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang tertindas, supaya manusia yang dari bumi tidak lagi mengejutkan mereka. Amsal pasal 29 ayat 2, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, mengeluhlah rakyat. Matius pasal 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Indonesia. Amin, amin, amin.